Karena begini kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kemuliaan itu bukan karena pangkat dan jabatan. Kemuliaan itu bukan karena nasab kehormatan. Orang zaman sekarang banyak jualan nasab, Pak, membangga-banggakan nasab. Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kebiasaan membangga-banggakan nasab itu kebiasaan bangsa jahiliyah. Menyombongkan nasab, menyombongkan keturunan, itu kebudayaan jahiliyah. Kemuliaan bukan karena nasab, kemuliaan karena akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang mukmin yang paling baik ketakwaannya, orang mukmin yang paling baik keislamannya adalah yang paling baik akhlaknya, bukan pada nasabnya. Kita ini beberapa tahun belakangan Bapak Ibu banyak sekali dihadapkan dengan dilema. Sekelompok orang mengaku ahlul bait. Ngaku ahlul bait, Pak. Ngaku ahlul bait tapi memecah belah umat. Ngaku ahlul bait tapi merendahkan ulama-ulama pribumi. Padahal annal ulama'a warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kira begitu. Nggak boleh kita merendahkan ulama walaupun hidungnya pesek kayak saya. Ngapurung ya Pak, walaupun orang Indonesia ini jenengan ini porokia Indonesia asli ini pribumi, bahasanya hidungnya proporsional, badannya segini-gini aja, tapi orang dimuliakan karena ilmunya loh. Al-Quran dan hadis yang memuliakannya, Allah dan Rasulnya yang memuliakannya. Lantas kemudian ada orang yang atas nama nasab, lantas kemudian merendahkan orang-orang yang berilmu, bahkan atas nama nasab melawan pemerintah yang sah, mencaci maki pemerintah. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu, saya nggak habis pikir, ada yang ngomongin Presiden Jokowi Jokodo. Saya aja diomongin begitu ngamuk loh Pak, saking sabarnya Pak Presiden Jokowi. Ada yang ngomongnya apa, pelongak-pelongo. Kemudian ngomongin Presiden Jokowi banci, buka celananya, jangan-jangan dia head datang bulan. Serem banget ngedengarnya. Orang begini ngaku ahlul bait, ngakunya ahlul bait, ngaci makin. Presiden Jokowi tidak pernah memenjarakannya gara-gara menghina presiden, Pak. Tapi dia berbuat kesalahan sendiri, berbuat kriminal, ngegebukin anak orang. Tiba-tiba begitu masuk penjara, apa kata dia? Saya dizolimi oleh Pak Jokowi. Gimana ya? Saya bingung dengan yang begitu, Pak. Ada orang yang mengatasnamakan ahlul bait, Bapak Ibu, ngancam-ngancam orang Islam pada umumnya. Kalian nanti matinya suul khotimah, masuk neraka gara-gara benci ahlul bait. Hanya orang munafik yang benci ahlul bait. Kita diancam-ancam, ditakut-takuti. Ini namanya feodalisme namanya, Pak. Dia lebih kejam daripada Belanda. Belandanya nggak kayak gitu loh. Lebih kejam daripada Jepang. Feodal yang kayak gini. Agak galak nggak apa-apa ceramahnya ya. Ini penting untuk saya ingatkan. Nah sekarang kita luruskan, kita ngaji semua Pak. Yang ada sekarang ini adalah dzurriyyah, keturunan. Kalau dzurriyyah itu ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Yang namanya dzurriyyah baru ngikut kemuliaan leluhurnya, syaratnya mutabah. Apa itu mutabah? Manut, ngikut, nyontoh akhlak leluhurnya. Dia ngaku dzurriyyah Nabi, tapi akhlaknya nggak nyontoh Nabi, dia tidak dapat kemuliaan. Ngaku dzurriyyah Nabi, tapi kelakuannya nggak nyontoh akhlak Nabi, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya perlu ingatkan dua hal. Satu, ngaku-ngaku ahlul bait saja sudah sebuah kebohongan. Dua, ngancam umat Islam, diancam mati suul khotimah, diancam masuk neraka gara-gara membenci ahlul bait. Kata mereka itu juga sebuah manipulasi. Enggak ada yang benci ahlul bait, betul nggak kira-kira Pak?
Enggak ada. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin ingatkan juga sedikit hasil penelitian Kiai Haji Imad bin Uthman Al-Bantani. Kiai Imad, ternyata para habaib di Indonesia belum terbukti keturunan Nabi. Ini jawaban buat kita. Oh, pantasan mereka tuh keren-keren bener ya bayar. Ini penting Bapak Ibu. Ini bukan karena kebencian, ini ilmiah loh. Kitab nasab abad ke-5 dan 6 Hijriah. Di antaranya karya Imam Fakhrul Razi, Asy-Syajaratul Mubarakah, menyebutkan Imam Ahmad bin Isa punya anak cuma 3 anak lanang itu. Abu Ja'far, Ali, dan Husain. Tidak ada yang namanya Imam Ubaidillah. Tiba-tiba abad ke-10, 5 abad loh Pak kelongnya itu, bukan 5 tahun, 500 tahun kemudian ada orang yang mengklaim dia punya anak Imam Ubaidillah, yang punya anak Alawi, yang menjadi nasab kaum Ba'alawi di Indonesia ini. Artinya ini ilmiah. Nggak boleh kita nyaci maki Kiai Imad. Beliau itu ilmiah, kitabnya jelas Bapak Ibu. Apa kata beliau? Kalau orang ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi ngajak kita sholat, ngajak kita memakmurkan masjid, ngajak kita taat kepada Allah, bagus, ada manfaatnya. Tapi kalau orang ngaku keturunan Nabi tapi ngajak kita musuhan, melawan pemerintah yang sah, kita wajib mempertanyakan benarkah dia keturunan Nabi. Ya harus dong Pak. Nggak boleh orang cuma ngaku-ngaku, dia harus buktikan itu semua. Ini pencerahan buat kita Bapak Ibu. Kedepannya jangan lagi adalah Pak adu domba, dia sendiri yang berbuat kriminal masuk penjara, lantas kemudian ngaku menzalimi ahlul bait dan lain sebagainya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ini imam-imam tahlil biasa membacanya. Innama, sesungguhnya semata-mata, yuridullahu, Allah menghendaki atau Allah menginginkan, liyudhiba ankum rijsa, menghilangkan atas kalian semua ar-rijsa, kotoran atau sesuatu yang tercela, maksudnya ahlal bait, yakni atas ahlul bait. Wa yutahhirukum tathira, dan Allah mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Jadi ahlul bait itu Bapak Ibu disucikan oleh Allah, dicabut kenistaan, kotoran atau sesuatu yang tercela dari ahlul bait tersebut, dan Allah mensucikan mereka sesuci-sucinya. Namun ayat ini kadang-kadang disalahgunakan untuk mengklaim kelompok tertentu. Mereka ngaku-ngaku ahlul bait dan merasa suci dan maksum. Apapun kesalahan dan dosa mereka, mereka pasti masuk surga. Kalau kita mengingatkan mereka, kita ingatkan mereka nih, jangan begitu. Mereka bukannya mendengar peringatan kita, bukannya nerima masukan kita, malah nuduh balik ke kita. Ini Ustadz Suparman benci ahlul bait. Orang yang benci ahlul bait nanti matinya munafik, nanti masuk neraka, diancam. Apalagi mereka mengatakan ahlul bait itu tidak perlu dinasihati oleh orang umumnya, cukup sesama mereka saja yang menasihati. Jadi kiai, ustadz, ulama tidak boleh ada yang menasihati, karena mereka itu maksum, karena mereka itu suci, terlepas dari dosa dan kesalahan, dan mereka dijamin masuk surga semua. Ini kan manipulasi Bapak Ibu, ini kan kebohongan. Mengapa saya katakan kebohongan? Lo zaman sekarang nggak ada lagi ahlul bait. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku ahlul bait, dia bohong. Zaman sekarang itu nggak ada lagi ahlul bait. Ahlul bait yang dimaksudkan dalam ayat ini, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir misalnya, dan tafsir-tafsir Bil Ma'thur di zaman awal,
Ahlul bait yang dimaksudkan di sini adalah istri-istri Nabi. Yang dimaksudkan di sini istri-istri Nabi. Kemudian yang kedua, kita baca tafsir kontemporer. Misalnya dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kata beliau, ayat ini dikhususkan hanya untuk istri-istri Nabi. Bahwasanya istri Nabi itu disucikan oleh Allah ketika mereka menjaga dirinya, mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka mereka akan disucikan oleh Allah. Ini maksudnya. Jadi jangan kemudian jadi klaim kelompok tertentu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke keterangan hadis. Di sini ada dialog antara Husain dengan Zaid. Ketika Husain minta kepada Zaid menjelaskan tentang sabda Nabi, tentang Ahlul Bait. Terkait Ahlul Bait, faqala lahu Husain bertanya kepada Zaid, waman ahlu baitihi ya Zaid, siapakah ahlul baitnya Nabi itu wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, apakah istri-istri Nabi itu adalah ahlul baitnya Nabi? Nisa'uhu min ahli baitihi, istri-istri Nabi itu merupakan ahlul baitnya Nabi. Lantas kemudian dikatakan, walakin ahlu baitihi man hurima shadaqata ba'dah. Ahlul bait Nabi itu adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat setelahnya. Lalu ditanya, wa manhum, siapa yang diharamkan menerima zakat itu? Yang dilarang menerima zakat tersebut atau yang diharamkan menerima zakat tersebut, hum alu aliyin, keluarga Ali, wa alu akilin, keluarga Akil, wa alu Ja'farin, keluarga Ja'far, wa alu Abbas, dan keluarga Abbas. Kullu haula'i hurima shadaqah. Mereka itu semua adalah yang diharamkan menerima sedekah. Jawab Zaid, na'am, ya, mereka yang diharamkan menerima sedekah atau zakat. Maksudnya Pak, as-shadaqah di sini adalah zakat. Mereka yang diharamkan menerima zakat tersebut itu adalah ahlul baitnya Nabi. Sahih Muslim nomor hadis 1873. Di zaman sekarang Pak, enggak ada lagi ahlul bait. Yang ada zaman sekarang ini bukan ahlul bait nyebutnya, tapi kita nyebutnya dzurriyyah, keturunan. Namanya ahlul bait kan harus semasa dengan Nabi. Namanya ahlul bait ya tinggal bersama Nabi, itu namanya ahlul bait. Nah, ada pun yang sekarang keturunan. Nah, kalau keturunan itu enggak maksum, enggak suci. Jadi jangan, kalau beragama itu jangan bodohin orang awam lah. Orang-orang enggak ngerti agama dimanipulasi pakai bahasa agama. Begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah, orang-orang yang beriman, dzurriyyah, keturunan mereka mutaba'ah, ngikut iman leluhurnya, ngikut akhlak leluhurnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami ikatkan kemuliaan anak keturunannya, kami ikatkan leluhurnya, kemuliaan leluhurnya. Saya ulangi, maka kami ikatkan kemuliaan leluhurnya dengan seluruh anak keturunannya. Maksudnya apa? Orang keturunan Nabi, dzurriyyat Nabi akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan Nabi kalau mereka ngikut iman dan akhlak Nabi. Seorang Gus akan mendapatkan kemuliaan bapaknya yang kiai kalau dia ngikuti iman dan akhlak bapaknya. Itu maksudnya Pak. Jadi namanya dzurriyyat. Nah, sekarang ini alih-alih nasab Ba'alawi di Indonesia mengklaim diri mereka adalah keturunan Nabi,
lalu mengklaim mereka itu ahlul bait, tapi arogan. Kerjaannya marah-marah, kerjaannya memprovokasi. Dari awal saya sudah heran Bapak Ibu, kok ada ya orang ngaku keturunan Nabi tapi akhlaknya bertentangan sama Nabi. Dan ternyata Bapak Ibu, dibuktikan dari penelitian ilmiah, mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Dari kitab nasab terputus 400 tahun lamanya, lebih malahan 500 tahun lamanya. Oke, saya tidak mempersoalkan itu, entah mereka itu keturunan Nabi betul atau tidak. Yang jelas kalau akhlaknya nggak nyontoh Nabi, mereka nggak pantas ngaku keturunan Nabi. Terus mohon, Islam ini membebaskan umat dari perbudakan. Jadi jangan sampai kemudian atas nama Islam kita menciptakan perbudakan baru. Kok ada orang merasa nasabnya nasab istimewa, warga agama kelas 1. Nah kita ini warga agama kelas 2 gitu. Jadi kacung mereka. Mereka yang mengatakan mereka majikan, kita budak mereka. Ini ajaran agama apa sih Pak? Saya bingung kok ada ajaran agama model kayak gitu. Ada bapak-bapak disuruh azan. Jadi ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dikatakan Muhammad itu jadi au jaddah, Muhammad itu kakek saya apa kakek kamu? Alangkah songong manusia ya Pak, alangkah songong manusia. Saya heran, saya sampai bertanya, benar nggak sih cucung Nabi kayak gitu? Benar nggak zuriat Nabi gitu modelnya? Kok sombong takaburnya bukan main. Oh ternyata benar. Kalau kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mereka belum bisa ngaku zuriat Nabi karena nggak bisa membuktikan. Nah ini penting Bapak Ibu, agar nggak jadi fitnah, berislamnya nggak jadi fitnah. Jangan sampai kemudian ada orang-orang yang dengan kelompok dan nasabnya merasa sudah bisa mengkapling surga tapi merendahkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam peristiwa Futuh Mekah begini, innallaha qad adhaba ankum hubbiyatal jahiliyah wa ta'azzumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah hari ini, kata Nabi, sudah menghapus kesombongan jahiliyah yang mereka itu membangga-banggakan leluhurnya. Jadi nggak boleh lagi membangga-banggakan leluhur itu. Saya pikir juga begini Pak, kalau anak cucung Nabi beneran nggak mungkin begitu. Saya ini kalau ke Mekah itu pasti mampir ke Rusaifah, mampir terus saya Pak ke sana, ketemu langsung dengan zuriat Nabi. Sekarang di sana itu Sayyid Ahmad, putranya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Maki Al-Hasan. Jadi setrumnya, senyumnya, nggak ada marah-marahnya, nggak ada provokasinya. Saya kalau di sana tuh selalu minta cium dadanya, karena pengen nyetrum ke Nabi. Terasa setrumnya, karena memang itu zuriat Nabi. Kalau yang kereng provokasi itu nggak masuk, biasanya nggak masuk. Bukan keturunan Nabi yang sedemikian rupa. Nah, ini penting harus kita garis bawahi agar nggak ada orang kemudian ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi akhlaknya tidak mencontoh akhlak Nabi. Maka kata Nabi, Allah menghapus kebanggaan jahiliyah. Lalu Nabi menutup dengan kalimat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa. Baik,